mengajarkan kita dalam satu kata saja, tertib. Tertib itu begini, ikut Tuhan itu tertib. Harus benar. Sama-sama bilang harus benar. Harus benar. Omong kuat biar setan dengar, harus benar. Harus benar. Ada banyak orang yang hidup baik tapi tidak benar. Ada banyak orang beribadah tapi hidupnya tidak benar, tidak tertib. Tuhan panggil kita bukan untuk hidup baik. Karena jadi kalau kita bicara ikut Tuhan supaya jadi baik, orang di luar Yesus jauh lebih baik dari kita. Kalau Tuhan panggil kita supaya jadi orang ganteng, jadi cantik, tanpa Yesus lebih cantik, lebih ganteng dari kita. Kalau kita ikut Tuhan supaya jadi kaya, di luar Yesus lebih kaya dari kita. Tapi Tuhan panggil kita untuk hidup benar. Amin. Karena ketika Anda hidup benar, Anda dipaksa untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu bukan dari kita. Kita bukan orang baik, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan bilang, kebaikan manusianya seperti kain kotor yang kotor pakai lap kaca tidak akan bersih. Yang Tuhan tuntut adalah hidup benar. Saya kasih contoh-contoh ini, analogi supaya Anda mengerti. Kalau ada orang curi uang di ATM, lalu uang itu dia bagi-bagi kasih orang miskin. Menurut saudara itu baik atau tidak? Tidak. Kalau dia bagi-bagi uang, dia baik atau tidak itu? Dia baik. Tapi pertanyaannya dia benar atau tidak? Tidak benar, karena itu pencuri. Harus paham itu. Ada beda antara orang benar dan orang baik. Kalau kita hidup benar, kita akan berbuat baik. Kalau kita mau duluan melakukan kebaikan, kayak orang muslim kan bisa buat baik, beramal di mana-mana. Pertanyaannya mereka benar atau tidak? Tidak. Tidak ada kebenaran di situ. Kalaupun mereka berpuasa setahun sekali, 1 bulan 1 kali, itu cuman formalitas. Buktinya banyak yang minum mabok, banyak yang berzina dan sebagainya. Nah, di sini Rasul Paulus tekankan ada 2 hal, saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam dunia sepak bola, itu ada istilah ofensif dan defensif. Ya, ofensif itu artinya bertahan, defensif itu artinya bertahan, ofensif itu artinya melawan. Nah, lihat orang main bola ya. Dia jaga dia penggawang supaya jangan kebobolan. Tetapi dia juga harus menyerang supaya dia juga bisa isi gol. Jadi di saat dia bertahan, di saat yang sama dia harus menyerang. Kita melawan kuasa kegelapan yang tadi Alkitab bilang penghulu-penghulu jahat di udara juga. Kita hidup di dunia ini, Tuhan tempatkan kita di dunia bukan untuk piknik. Kita ada di dunia, kita sedang berperang. Sama-sama bilang berperang. Berperang. Nah, dalam peperangan itu dibutuhkan 2 hal ini, bertahan dan menyerang. Jadi, saat yang sama kita bertahan, perkuat pertahanan kita supaya iblis jangan mudah mengalahkan kita. Tapi di saat yang sama kita juga harus menyerang iblis dan mengalahkannya. Karena itulah, di dalam dunia sepak bola 2 hal itu dipakai. Lihat Paulus jelaskan dalam ayat 11. Efesus pasal 6, dia bilang begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan artinya menjaga benteng pertahanannya tidak kebobolan. Jaga hati supaya hati jangan busuk. Jaga otak supaya pikiran jangan kotor. Jaga kehidupan dan perilaku supaya perilaku itu berjalan dengan baik. Istilahnya Pak siapa itu? Regen punya istilah itu, japri. Japri itu bukan jalur pribadi. Jaga perilaku. Sama-sama bilang jaga perilaku. Jaga perilaku. Nah itu dia yang Paulus bilang itu.